Halo semuanya, jumpa lagi di Jumpalitan Review. Dan video kali ini mungkin akan singkat karena saya hanya akan unboxing dan coba-coba sebentar. Ini adalah salah satu Samsung Galaxy yang paling murah yang bisa kita beli sekarang. Harganya cuma 1,5 jutaan, yaitu Samsung Galaxy A03. Ini saya beli kemarin dari JDID dan hari ini udah nyampe cepet banget. Langsung aja kita unboxing bareng-bareng sebentar lagi. Oke, langsung aja kita buka bareng-bareng ya teman-teman. Ini baru banget tadi saya terima. Jadi JDID itu emang cepet banget ya. Kalau kita belanja dari official store-nya di JDID itu saya suka banget karena dia cepet diprosesnya ya. Dan packagingnya juga biasanya sangat proper. Saya selalu bilang itu di setiap video saya kalau barangnya beli dari JDID. Karena packagingnya itu selalu menggunakan boxnya JDID. Terus di dalamnya tuh biasanya selalu ada dia selalu dibungkus di packaging dengan aman ya. Biasanya itu ada air pouch gitu, tapi kali ini nggak ada, mungkin karena boxnya udah cukup compact juga. Terus selalu dapat juga kwitansi resminya dari JDID. Ini saya beli harganya 1599 ya teman-teman, 1,6 juta, tapi saya dapat diskon. Jadi saya bayar cuma 1499, 1,5 juta. Murah banget untuk sebuah handphone Samsung Galaxy. Yang mana biasanya Samsung itu mainnya nggak di range segitu, tapi sekarang Samsung udah mulai merambah harga 1 jutaan, which is bagus banget buat kita sebagai konsumen. Jadi kita punya pilihan lebih banyak lagi, nggak cuma pemain-pemain lama kayak Xiaomi dan handphone-handphone Cina ya biasanya yang harga-harganya murah. Sekarang Samsung juga udah merambah harga handphone segituan. Oke, ini dia Samsung Galaxy A03. Saya beli yang warna biru. Handphone ini kalau teman-teman belum tahu ada dua pilihan warna lainnya, ada merah dan warna hitam. Dan yang saya beli ini variannya yaitu yang storage-nya 32 GB dengan RAM 3 GB. Ada satu lagi varian lain yaitu yang 4 GB RAM dan 64 GB storage. Itu harga lebih mahal yaitu 1,8 juta ya, 1799. Sementara yang ini dijualnya normalnya harga 1599 atau 1,6 juta. Saya dapat diskon dari JDID 100.000, jadi saya bayarnya 1499. Itu murah banget buat saya karena ini adalah resmi dari Samsung Indonesia dan ini Samsung Galaxy loh, bukan merek abal-abal. Saya juga nggak tahu kenapa Samsung sekarang udah mulai merambah ke harga handphone harga sangat-sangat affordable ya bisa dibilang. Dan speknya juga nggak jelek-jelek banget. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ini standar packaging Samsung ya. Dia ada plastiknya dan ya cukup proper. Dan udah pasti ini masih segel ya teman-teman. Oke, kira-kira boxnya seperti itu, simple aja. Langsung kita buka aja. By the way, ini handphone saya beli. Sebenarnya saya juga dari driver saya itu Samsung Galaxy Note 10 Plus. Tapi ini saya beli sebenarnya bukan buat saya sendiri, ini sebenarnya buat orang tua. Kenapa saya beli yang ini? Karena orang tua itu biasanya makainya kan nggak terlalu hardcore ya. Biasanya cuman paling WhatsApp, mungkin browser sekali-sekali. Sosial media juga paling Instagram mungkin. Jadi nggak perlu yang high spec banget gitu. Menurut saya ini cocok banget. Mungkin kalau nggak buat orang tua kita, bisa jadi buat anak-anak juga, buat teman-teman yang masih sekolah yang butuh buat online mungkin dan kirim-kirim tugas melalui WhatsApp atau Zoom meeting juga bisa pakai handphone ini. Jadi menurut saya ini banyak banget juga gunanya. Banyak kalangan yang bisa menggunakan handphone ini lah bisa dibilang. Kita harus buka dulu sealnya ya. Handphone ini dirilisnya baru aja tahun ini, di awal tahun, kalau nggak salah di Januari 2022 ini. Saya sebenarnya punya opsi lain juga beberapa yang mirip-mirip harganya, yaitu terakhir itu saya membandingkan dengan Redmi 9C ya kalau nggak salah ya, harganya 1,2 jutaan itu. Cuman pada akhirnya saya ambil ini karena ini lebih murah, lebih baru rilisnya, belum lama. Sementara Redmi 9C itu udah agak lama. Dan yang pasti ini Samsung loh. Ini Samsung merek yang selalu menjadi market leader lah ya untuk handphone Android. Jadi saya yakin juga dia punya after sales yang bagus. Selain juga emang kualitas handphonenya pastinya nggak abal-abal. Oke. Kita lihat dulu di sini ada apa aja. Oke, di sini nggak cuman ada ini ya. Garansi resmi, jelas ini Samsung Electronics Indonesia, asli dari Samsung. Oke, dalamnya nggak ada apa-apa, cuma itu doang. Terus ini ada stiker-stiker IMEI. Dan ini barangnya, coba ambil ya.
Oke, sebelum kita buka ininya, kita lihat dulu apa aja yang dapat di dalam paketnya. Handphone ini sudah menggunakan bukan USB-C, dia masih micro USB ternyata teman-teman. Wow, agak mengecewakan sih jujur aja, di zaman sekarang masih pakai micro USB, bukan pakai USB-C tahun 2022. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga handphone harga 1 jutaan. Jadi kita jangan bandingin sama flagship atau seri A lain yang lebih tinggi ya, seperti A7 berapa, A5 berapa, itu pasti udah speknya udah jauh di atas ini. Ini harganya cuma 1,5 juta teman-teman, ingat itu. Dan charger standar ini yang berapa watt ya? Kalau nggak salah ini lupa saya, mungkin 18 watt, saya nggak inget. Tapi dia ya mungkin belum fast charging banget ya, karena ini masih micro USB ya, bukan USB-C yang biasanya lebih cepat. Dan ini ada di dalam sini ada SIM ejector. Terus yang lain sepertinya cuman itu ya teman-teman ya isinya. Alright, isinya cuman itu. Kita taruh lagi, kita taruh di samping dulu. Kita fokus ke handphonenya sekarang. Kita puterin dulu handphonenya. Handphone ini warna biru ya, birunya itu agak biru tua, bukan biru yang terang banget. Masih dilapisin plastik. Kita buka dulu kali ya. Oke, kita lihat dulu. Saya lupa, saya belum beli anti gores, jadi ini masih ya kebiasaan kita orang Indonesia ya, kita selalu pakai anti gores karena takut baret. Saya juga selalu gitu, walaupun harganya cuma 1,5 juta, tapi tetap harus kita lindungin. Oke, ini warna birunya agak biru gelap. Terus dia teksturnya tuh kayak apa ya, mirip-mirip kayak tekstur ada kayak mirip tekstur fabrik, tapi ini bukan fabrik, ini plastik teman-teman. Tapi teksturnya unik sih, teksturnya unik menurut saya. Ini layarnya 6,5 inci dan dia layarnya itu masih TFT ya teman-teman, wajar harganya 1,5 juta. Terus di bagian atas nih ini standar ya, di sini mungkin ada, ini mungkin speaker, di sini ada tombol volume dan tombol power. Di bawahnya ini USB, micro USB, dan surprisingly masih punya jack 3,5 mm. Nice, ini jarang banget kita temukan sekarang ya di handphone sekarang, apalagi handphone flagship. Sekarang udah nggak pakai lagi 3,5 mm jack untuk audio. Nice. Terus kamera ada 2, dia kameranya kalau nggak salah ada kamera normal satu lagi kameranya itu kalau nggak salah dia buat nyebutnya buat apa ya? Buat fokus. Kalau nggak salah buat portrait gitu deh. Jadi bukan yang wide ya, tapi ini buat menunjang foto portrait. Saya nggak terlalu tahu. Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ya. Udah simple seperti itu bentuknya. Terus di sini ada, kita coba lihat ya. Kita coba buka. Oke, ini juga menarik teman-teman. Jadi SIM tray-nya itu ada 2 SIM sama 1 micro SD. Jadi ini bukan hybrid ya teman-teman ya. Benar-benar 2 nano SIM plus micro SD. Jadi teman-teman bisa pakai micro SD kalau nggak salah up to 1 terabyte dan bisa pakai dual SIM berarti ini. Nanti kita coba deh. Ini menarik banget sih, justru di handphone flagship saya jarang menemukan yang bisa 2 SIM sama SD card, bukan yang hybrid gitu. Nice. Kita coba nyalain ya. Oke. Sambil menunggu kita cerita-cerita lagi sedikit. Jadi memang saya nyari handphone yang harganya terjangkau di angka 1 jutaan karena ini peruntukannya bukan buat hardcore, bukan buat gamer, bukan buat pengguna yang cukup berat, karena ini hanya untuk orang tua saya aja yang mana penggunaannya tuh nggak terlalu intens. Sepertinya digunakannya nggak terlalu berat banget ya. Jadi menurut saya ini udah cukup lah untuk penggunaan ringan. Dan bagusnya lagi dia baterainya cukup gede teman-teman. Ini 5000 mAh, cukup besar ya, apalagi handphonenya kan nggak terlalu gede. Jadi harusnya dia bisa bertahan cukup lama karena layar nggak gede-gede banget dan performanya juga mungkin jeroannya nggak tinggi-tinggi banget speknya. Jadi harusnya dia bisa bertahan lebih lama, harapannya seperti itu ya.
kita pakai bahasanya, lagi-lagi saya selalu pakai bahasa Inggris, bukan untuk sombong karena memang saya nggak ngerti kalau pakai bahasa Indonesia ya. Oke, kita baru aja selesai. Nice. What a nice look. Ini walaupun handphone ini layarnya cuman TFT, tapi tetap enak dilihat ya. Nggak tahu kenapa deh, Samsung tuh selalu enak dilihat layarnya. Layar tadi 6,5 inci saya udah bilang TFT, dan di sini ada notch-nya ya teman-teman ya untuk kamera. Tapi ini form faktornya cukup kecil ya, bezelnya nggak gede-gede banget, jadi cuman ada yang gede tuh di bawah sama di atas juga sama kok kayak di kiri kanan, tapi bawahnya ini agak gede bezelnya memang. Tapi ini good looking phone loh untuk 1,5 juta menurut saya, enak dilihat juga sih. Nggak kelihatan cheap banget sih, masih enak, maksudnya dipegang tuh masih enak, walaupun ya memang kerasa plasticky banget sih rasanya. So kita coba lihat-lihat dulu aplikasi apa aja yang ada. Standar ya teman-teman, Netflix udah diinstal, Netflix udah dari sananya. Kita yang pasti selalu coba, pertama kali saya coba adalah kamera dulu. Oke. So dia ada dua mode ya teman-teman ya. Mode yang lebih zoom 2 kali sama yang satu yang agak jauh. Oke, kita coba tes foto mungkin. Objeknya ini aja deh. 1, 2, jepret. Oke. Kalau yang lebih zoom itu portrait ini kayaknya agak-agak bokeh-bokeh gitu ya. Ini saya coba ya, ada sedikit efek-efek blur gitu tapi nggak terlalu kelihatan. Sekarang videonya, kita lihat videonya, fitur video. Oke. Ini video yang sedang teman-teman lihat adalah dari Samsung Galaxy A03. Oke, dia cuma ada satu mode ya teman-teman ya, cuma ada satu jenis zoom. Jadi nggak ada 1x 2x, cuma satu ini aja. Oke, saya rasa untuk percobaan cukup kali ya. Sekarang kamera selfie-nya, kamera depan. Oke, ini yang teman-teman lihat sekarang adalah rekaman video menggunakan kamera depan Samsung Galaxy A03. Kameranya seperti ini, dari sananya tidak saya edit-edit, dan suaranya juga ini dari mikrofon yang ada di handphone ini. Teman-teman boleh nilai sendiri ya kira-kira kualitasnya seperti apa. Oke, itu untuk kamera. Yang lainnya kita mau mastiin bahwa ini memang bisa untuk dual SIM. Bener atau enggak? Kita lihat ya. SIM card manager. Benar teman-teman, ini bisa dilihat di sini ya. Ini ada number no SIM card, ada dua slot buat SIM card, dan dia juga bisa langsung pakai SD card. Ini membantu banget sih teman-teman. Apalagi biasanya tuh kalau orang tua saya suka nomornya ada banyak, jadi bisa pakai dua-duanya, plus bisa pakai SD card juga secara bersamaan. Nice. Terus kita coba lihat juga firmware-nya, dia pakai yang software-nya pakai yang mana ya. Oke, dia dari bawaannya masih pakai One UI Core 3,1 Android 11. Oke, saya rasa handphone ini berhubung masih baru dirilis tahun ini, jadi harusnya masih dapat update terus ya sampai beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan seperti itu. So, impression saya buat ini handphone murah banget bisa dibilang. Samsung Galaxy loh, 1,5 juta harganya. Ya kalau harga normal mungkin 1,6 juta, saya dapat 1,5 juta. Memang bahannya plastik, tapi menurut saya itu nggak kelihatan cheap. Masih terlihat proper, apalagi kalau dilihat layarnya tuh mungkin orang nggak akan nyangka ya kalau tahu ini Samsung, nggak menyangka mungkin bahwa ini tuh harganya cuma 1,5 jutaan. Apalagi dia udah ada 2 kamera dan baterainya gede loh, 5000 mAh. Saya nggak tahu berapa lama bertahannya, tapi
harusnya sih bisa cukup lama ya, karena handphone ini nggak perlu mendayai terlalu besar karena speknya juga nggak gede-gede banget gitu. Oke, mungkin itu aja. Kalau memang nanti saya ada waktu untuk review, akan saya review lagi. Teman-teman kalau punya pertanyaan boleh tolong tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada masukan juga boleh di kolom komentar, atau kritik juga boleh. Sementara itu dulu aja, nanti saya akan coba-coba dulu handphone ini, mungkin beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi saya akan review. Kalau teman-teman penasaran, boleh subscribe, tombol subscribe-nya ada di bawah, jangan lupa. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Bye-bye!